Halo sobat pecinta catur, tentunya duel yang sangat ditunggu pada Bullet Chess Championship. Dua jagoannya Hikaru Nakamura menghadapi Nihal Sarin. Dan siapa yang lolos ke babak berikutnya? Kita akan mengulas juga dua top gamenya. Yang pertama, Hikaru Nakamura mengawali langkah dengan kuda ke F3 pembukaan reti, di mana pembukaan ini cukup mudah ke depan direposisi menjadi pembukaan yang lain. D5, B3 tentunya ciri khas juga permainan Hikaru Nakamura pada permainan bullet, yaitu Ninja Larsen Attack. Kuda ke F6, gajah ke B2, C5, E3, kuda ke C6, dan D4 berlanjut. Pertukaran terjadi, kuda menerima, menteri ke C7, dilanjutkan dengan kuda memukul kuda, pion menerima, kuda aktif ke D2. E5 saat ini tentunya menguasai juga sentral, C5 mengetek juga sentral, dan gajah ke D6. Berlanjut dengan menteri ke C2, pion ke D4, pertukaran pion pun terjadi, dan gajah menerima, lalu rokade fokus rencana. Gajah ke E2 mempersiapkan juga rokade dari Hikaru Nakamura, benteng ke E8, gajah ke E3, dan gajah ke F4 langsung juga menawarkan gajah. Pertukaran pun diterima, dan kuda saat ini ke F3. Gajah ke G4 langsung juga mengancam kuda, rokade pengamanan raja, benteng ke D8 tentunya sentralisasi benteng, benteng ke E1, dan pion ke H5 mendorong ke depan mencoba mengancam langsung ke sayap raja. Hikaru Nakamura juga mensentralisasi bentengnya membawa benteng ke D1 dan gajah ke F5 mengancam menteri. Menteri ke B2, lalu benteng memukul benteng, pertukaran H4 untuk mencegah pion melaju ke H3, maka di sini putih terlebih dahulu memilih dengan H3. Gajah ke 4 berlanjut, menteri sentralisasi langsung juga mengepin gajah, sehingga menteri menghindar ke C7, kuda langsung juga menerima pion. Benteng ke E7 dilanjutkan Nihal Sarin untuk ke depan mengancam menteri, kuda ke F3, benteng ke D7, menteri ke E3, benteng ke E7 secara tidak langsung mengancam menteri, menteri ke D2 langsung juga simplifikasi ke depan, mencegah benteng ke E8, kuda ke sentral, dan A6. Gajah ke F1 membuka ruang bagi kuda, C5 betul saja kuda ke E2, gajah ke G6, dan kuda ke C3, manuver yang sangat cantik ke depan dari Hikaru dan juga cepat tentunya. Menteri sentralisasi ke E5, kuda ke D5, kuda menerima kuda, pion menerima, berpotensi menjadi pion bebas. Menteri ke D6 menghentikan, benteng ke E1 dengan senang hati diterima supaya mendapatkan pion, dan gajah juga menerima pion A6. Menteri ke D4 dilanjutkan. Di sini gajah ke C4 tentunya mensupport pion ke depan. Menteri ke B2 mengancam pion, pion melaju, dan gajah ke C2 lagi-lagi menekan. Yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana Hikaru untuk menyelamatkan? Tentunya ia terlebih dahulu melakukan skak. Raja berpindah, menteri menerima pion saat ini, mensupport juga pionnya. Gajah ke G6 mengancam menteri, menteri melakukan skak, raja ke H6, menteri ke B8, manuver ke depan ke petak F4. Gajah kembali ke C2, maka menteri ke F4 skak, raja ke G6, ancaman skak tentunya dua langkah, dimulai dengan gajah ke F7 skak, raja ke H7, menteri ke H4 skak mat. Inilah game yang pertama, bagaimana Hikaru Nakamura menskak mat Nihal Sarin. Dan kita lihat juga ulasan permainan partai ini, Hikaru Nakamura 89,3% dan Nihal Sarin 76,9%. Kita masuk ke game yang kedua. Tentunya biasanya Hikaru Nakamura memilih dengan Ninja Larsen Attack, tetapi pada kesempatan ini mereka bermain pembukaan Italia teman-teman, tentunya sangat populer juga, yaitu Gyucho Pianissimo Variation, di mana mempersiapkan rokade, kuda ke depan aktif untuk juga menambah ancaman terhadap petak F2, rokade, D6, C3, H6, kuda ke D2. Tentunya ini semuanya ada dalam teori catur, khususnya juga Italia, salah satu pembukaan yang sudah cukup tua dan juga cukup sering dimainkan teman-teman oleh level top grandmaster. Di sini mengancam kuda, pertukaran pion terlebih dahulu langsung endgame menawarkan menteri, lagi-lagi disepakati menawarkan simplifikasi, ditolak oleh Hikaru saat ini. Gajah ke D7 dan gajah ke E3 berlanjut menawarkan gajah. Kuda ke B8, manuver ke depan, juga tentunya menawarkan gajah. Putih terlebih dahulu gajah memukul gajah B6, pertukaran gajah mundur ke F1, berlanjut dengan gajah ke C6. B4 saat ini mendorong ke depan, B5, lalu tentunya A4, pertukaran terjadi dengan ide B5, gajah mundur ke D7, maka pertukaran juga benteng saat ini menerima pion. Gajah ke C8 dan benteng ke C4 mengancam pion.
C6, pertukaran terjadi, kuda aktif, benteng kembali ke A4, raja ke F8 ikut membantu dari Nihal Sarin. Benteng ke B1 langsung juga mengikat gajah karena mengancam pion. G6, gajah ke B5, berlanjut gajah ke D7. Benteng ke A2 manuver ke depan menumpuk benteng di file B. Raja ke G7, benteng ke B2, benteng ke E7, dan gajah ke C4. Dilanjutkan dengan kuda ke A5 mengancam gajah mensupport pion. Gajah ke F1, gajah ke C6 mensupport, benteng ke A1 menekan, benteng ke A8 mendukung, dan benteng ke A2, lalu B6 mensupport juga kuda. Benteng ke B2 mengancam pion, dibalas dengan kuda menerima pion sentral menawarkan kuda. Di sini benteng menerima pion, lalu kuda memukul kuda pertukaran, dan gajah juga memukul kuda pertukaran, membawa kuda ke C4 mengancam benteng, menawarkan juga benteng. Dengan senang hati di sini juga langsung benteng menerima pion tempo skak, mendapatkan pion baru menerima benteng. Kuda ke D2 memforking. Bagaimana menyelamatkan? Sangat jeli bagaimana Hikaru Nakamura. Ia terlebih dahulu melakukan skak, lalu mengaktifkan juga raja untuk mensupport pionnya. E4, maka pertukaran terjadi di sini skak, pertukaran terjadi dan kita lihat bagaimana keunggulan satu pion ini ke depan yang dimanfaatkan Hikaru Nakamura. Benteng ke A2 untuk mensupport juga ke C2 pion promosi, dihentikan benteng ke C4, benteng ke C2, H5, maka raja ikut membantu. Kita akan melihat teman-teman saat ini juga raja advance C4 untuk promosi, raja juga ikut membantu. Di sini raja ke sentral, melakukan juga H4 saat ini, pertukaran pion untuk membuat opsi juga F4. Raja ke D3, di sini benteng menghentikan pion pilihan. Raja ke D5, maka C6 saat ini berlanjut raja ke D6. Raja juga untuk ke sentral sebuah pilihan, H5 terlebih dahulu, maka raja ke C7. Raja ke E4, benteng ke H8 mengancam pion. Di sini juga pertukaran terjadi, melanjutkan juga untuk mensupport pion, mendukung juga promosi ke depan. Dilakukan skak saat ini, benteng mensupport supaya raja ikut juga advance, mengejar juga benteng. Endgame yang sangat menarik teman-teman yang terjadi pada level bullet. Kita lihat saat ini diterima pion, pion melaju, dan di sini juga Nihal Sarin menyerah sehingga Hikaru Nakamura melaju ke babak berikutnya karena jelas bagaimanapun dilanjutkan, pion akan promosi dan ditukarkan terhadap benteng, dan satu benteng ke depan bisa melakukan skakmat. Dan luar biasanya teman-teman, akurasi permainan yang terjadi. Hikaru 95% dan Nihal Sarin 91,3%. Mereka betul menghafal teori Italia dan juga tentunya menuju endgame, bahkan hanya berbeda satu pion. Dan adapun updatean Bullet Chess Championship hari kedua, Hikaru Nakamura mengalahkan Nihal Sarin 19-12 dan Sam Sevian dikalahkan Daniel Naroditsky 10-15, sehingga pada winner final bertemu juga Hikaru Nakamura menghadapi Daniel Naroditsky. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa sang juara Bullet Chess Championship tahun ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.